Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping ilmu dakwah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah ilmu dakwah. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Suhana Zahra dengan NIM 2301 04 01 0256 dan dosen pengampu saya pada mata kuliah ilmu dakwah yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Jadi di sini ada 7 pembahasan yang akan saya bahas pada mind mapping kali ini. Yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, aksiologis dakwah. Yang kedua, hubungan ilmu dakwah dan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, aksiologis dakwah. Jadi kita yang pertama akan membahas ontologi ilmu dakwah dulu. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi ialah ilmu tentang yang ada. Ontologi sendiri adalah teori tentang adanya ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inborn dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari persepsi kita tentang apa dan bagaimana ilmu itu. Jadi, ontologi dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu-ilmunya. Lanjut. Kemudian kita ke bagian epistemologi ilmu dakwah. Jadi epistemologi itu adalah teori pengetahuan, episteme pengetahuan, logos teori. Keduanya berasal dari bahasa Yunani, menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Mengenai epistemologi, dakwah secara keilmuan di sini menyangkut yang berkenan dengan hakikat, landasan, batas-batas keilmuannya, termasuk di dalamnya pengetahuan ilmiah dan persoalan ilmiah yang dapat diuji. Epistemologi meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana
untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Menurut Profesor Kunto, akal atau Verstand, akal budi atau Vernun, pengalaman atau kombinasi antara akal dan pengalaman merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, positivisme, fenomenologi, dan dengan berbagai variasinya. Kemudian kita lanjut ke aksiologi ilmu dakwah. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai seperti epistemologis, etika, dan estetika. Aksiologis berarti teori tentang nilai dalam kaitannya dengan ilmu dakwah, yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Dengan demikian, aksiologis dapat didefinisikan sebagai teori tentang nilai. Pembahasannya mencakup 3 hal, berupa tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Jadi ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah, termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tafsir hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Bentuk kerjasama atau keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan ilmu dakwah dan agama Islam. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah atau ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak bisa disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, hubungan ilmu dakwah dan ilmu politik.
Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Kemudian, hubungan ilmu dakwah dan ilmu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir dengan benar. Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwahnya secara logis. Kemudian, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mad'u. Tentu saja hubungannya sangat erat. Namun, ilmu dakwah adalah bagian dari sekian banyak bentuk komunikasi dalam Islam. Ilmu komunikasi tidak banyak memberikan kontribusi kepada ilmu dakwah, sebab ilmu dakwah sendiri membahas proses komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta dan sesama makhluknya. Kemudian ke yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah atau PID singkatannya itu merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. PID melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Sistem umum PID terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, dimensi-dimensi Islam. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, penerima pesan. Yang keempat, tujuan dakwah. Yang kelima, evaluasi dakwah. Next, di sini ada sistem paradigma ilmu dakwah. Bisa kalian lihat di sini. Jadi ini adalah sistem paradigma ilmu dakwah. Kemudian lanjut macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang pertama, macam dakwah. Dakwah boleh dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil qalam. Yang pertama, macam dakwah. Dakwah boleh dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain dakwah bil lisan, kemudian dakwah bil hal,
Kemudian dakwah bil qalam. Yang kedua, model dakwah. Model dakwah merujuk kepada pendekatan atau metode yang digunakan dalam menyampaikan ajaran agama kepada orang lain. Ini mencakup berbagai cara dan strategi yang dapat diadopsi untuk mencapai tujuan dakwah, seperti menyebarkan pemahaman agama, membimbing dalam praktik keagamaan, dan mempromosikan nilai moral. Kemudian yang ketiga, pendekatan media dakwah. Pendekatan media dalam dakwah melibatkan penggunaan berbagai platform dan alat media untuk menyampaikan pesan agama. Beberapa pendekatan yang umum digunakan termasuk radio, televisi, sosial media, podcast, website atau blog, dan lain-lain. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan untuk berdakwah di zaman sekarang ini. Tentunya di zaman yang sudah canggih, banyak media-media yang dapat kita gunakan untuk berdakwah, lebih mudah. Kemudian yang keempat, metode dakwah. Metode dakwah adalah cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai atau komunikator kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Berdasarkan Quran Surah An-Nahl ayat 125, metode dakwah terbagi menjadi 3 macam, yaitu metode bi-al-hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu problematika dakwah masa kini. Problematika dakwah masa kini mencakup berbagai aspek seperti tantangan teknologi, perubahan sosial, dan adaptasi terhadap berbagai konteks. Beberapa aspek yang relevan melibatkan yang pertama, tantangan teknologi, yang kedua, perubahan sosial, yang ketiga, pluralitas pemahaman agama, yang keempat, isu kontemporer, yang kelima, media dan etika dakwah, yang keenam, pendidikan dan pelatihan dakwah. Menanggapi problematika ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan adaptasi terus-menerus agar dakwah tetap relevan dan memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemudian ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Hidayah dalam konteks dakwah mengacu pada petunjuk atau petunjuk rohaniyah yang datang dari Allah kepada seseorang untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hidayah dalam dakwah melibatkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, niat yang murni yang tulus dari hati kita. Kemudian ilmu dan pemahaman agama.
Kemudian yang ketiga, toleransi dan keterbukaan. Kemudian yang keempat, kualitas akhlak dan etika. Yang kelima, doa dan usaha yang konsisten. Yang keenam, penerimaan terhadap petunjuk. Yang ketujuh, lingkungan sosial. Yang kedelapan, rahmat Allah. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Efek dakwah bisa bervariasi tergantung pada konteks dan metode yang digunakan. Dakwah dapat meningkatkan pemahaman agama, memperkuat nilai-nilai moral, dan memotivasi individu untuk berperilaku lebih baik. Selain itu, dakwah juga dapat memperkuat ikatan sosial dalam komunitas dan menginspirasi perubahan positif dalam perilaku manusia. Efek dakwah mengacu pada dampak atau perubahan yang terjadi pada individu atau masyarakat sebagai hasil dari upaya dakwah yang seringkali bersifat penyampaian ajaran agama atau nilai-nilai moral. Efek tersebut dapat mencakup perubahan sikap, pemahaman agama yang lebih baik, peningkatan moralitas, dan pengaruh positif dalam membentuk perilaku individu atau kelompok. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini bagian tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Kalau yang ini tadi tuh tentang efek dakwah. Kalau yang ini tentang tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Tahap-tahap perubahan perilaku mad'u atau orang yang menerima dakwah dapat berbeda-beda tergantung pada individu. Namun, umumnya beberapa tahap yang dapat ditempuh melibatkan: yang pertama, praketerkaitan. Yang kedua, ketertarikan awal. Yang ketiga, penelitian dan pemahaman. Yang keempat, penerimaan. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, konsolidasi. Yang ketujuh, penyebaran pengaruh positif. Penting untuk diingat bahwa proses ini bersifat dinamis dan dapat berbeda-beda antar individu. Selain itu, dukungan dari komunitas dan lingkungan sekitar juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung perubahan perilaku mad'u. Baik, telah sampai ke materi yang terakhir tadi. Sudah di ujung penjelasan. Terima kasih. Maaf jika adakah salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.